Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah, Bapak Ramadanto Sepu, SKM MKes PhD. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIMJA 1A122190 dari kelas Current Issue Kesmas kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review artikel jurnal dengan judul Pengaruh Terapi Penerimaan dan Komitmen terhadap Tingkat Kecemasan pada Lansia di Panti Jompo. Baik, pada poin pertama, latar belakang penelitian. Nah, Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk lansia terbesar di dunia, setelah China, India, dan juga Jepang. Populasi lansia di Indonesia pada tahun 2010 adalah 9,77% dari total populasi, dan diprediksi akan meningkat sekitar 11,34% pada tahun 2020, atau sebesar 28,8 juta jiwa. Provinsi Bali menduduki peringkat keempat dari 5 provinsi dengan jumlah lansia terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 8,77%. Nah, Panti Werda di Indonesia berfungsi sebagai tempat tinggal bagi lansia, namun banyak dari mereka mengalami masalah psikososial. Kesepian, kesedihan, dan kecemasan merupakan isu utama yang dihadapi. Nah, pada penelitian ini mengeksplorasi penggunaan Acceptance and Commitment Therapy atau ACT sebagai metode untuk mengatasi kecemasan yang dialami oleh lansia di panti. Selanjutnya, pada poin kedua ada lansia dan kecemasan. Nah, di sini ada peningkatan usia harapan hidup, yang dimana meningkatnya usia harapan hidup di berbagai belahan dunia berkontribusi signifikan terhadap pertambahan jumlah lansia. Nah, saat ini diperkirakan terdapat sekitar 500 juta lansia global dengan usia rata-rata 60 tahun. Diprediksi pada tahun 2025 nanti, angka ini akan melonjak menjadi 1,2 miliar jiwa yang menunjukkan tantangan baru bagi masyarakat dalam menyediakan dukungan dan layanan bagi kelompok usia ini. Kemudian, ada masalah psikososial pada lansia. Di sini ada dampak kesepian, yang dimana kesepian yang dialami lansia dapat menyebabkan penurunan kesehatan mental dan fisik, meningkatnya resiko penyakit kronis, serta memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, dampak kecemasan terhadap kesehatan, yaitu kecemasan yang berkepanjangan pada lansia dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang serius, seperti depresi serta masalah kesehatan fisik, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung dan gangguan sistem kekebalan tubuh, yang dimana memerlukan perhatian medis dan intervensi psikologis yang tepat. Ketiga, ada statistik lansia. Nah, saat ini jumlah lansia di seluruh dunia mencapai sekitar 500 juta jiwa. Ini menandakan adanya pertumbuhan populasi lansia yang signifikan, yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan yang sesuai. Prediksi jumlah lansia itu diperkirakan bahwa jumlah lansia akan meningkat menjadi 1,2 miliar jiwa pada tahun 2025, yang dimana menunjukkan bahwa tren ini tidak hanya akan berlanjut, tetapi juga memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan layanan yang memadai bagi kelompok usia ini. Selanjutnya ada konteks penelitian. Nah, kondisi lansia di panti. Lansia yang tinggal di panti seringkali mengalami kecemasan akibat dari perubahan lingkungan dan kehilangan independensi. Nah, akibat dari perubahan lingkungan inilah kondisi ini dapat memperburuk kesehatan fisik dan mental mereka, sehingga memerlukan intervensi yang tepat. Kemudian ada peran ACT dalam mengatasi kecemasan. Nah, Acceptance and Commitment Therapy atau ACT merupakan pendekatan yang dapat membantu lansia mengelola kecemasan mereka dengan cara yang lebih adaptif, yaitu melalui teknik-teknik yang diajarkan dalam ACT. Nah, diharapkan lansia dapat belajar untuk menerima kondisi mereka dan berkomitmen pada tindakan yang meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada signifikansi penelitian. Nah, penelitian ini sangat penting untuk memahami dinamika kecemasan pada lansia dan menemukan solusi yang efektif. Dengan hasil yang diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan program intervensi yang lebih baik bagi lansia di panti. Baik, selanjutnya pada poin ketiga yaitu tujuan dan metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian, diantaranya yaitu evaluasi dampak penggunaan ACT.
yaitu mengevaluasi dampak terapi penerimaan dan komitmen atau ACT dalam mengurangi tingkat kecemasan pada lansia di panti jompo, dengan fokus pada pengukuran perubahan psikologis yang signifikan sebelum dan setelah intervensi dilakukan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu perbandingan dengan terapi lain. Nah, penelitian ini juga akan membandingkan hasilnya dengan terapi kecemasan lainnya untuk menentukan keunggulan ACT dalam konteks intervensi psikologis bagi lansia, serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk praktik klinis. Selanjutnya, desain penelitian. Nah, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimental yang dirancang untuk mengukur efek intervensi pada kelompok tertentu. Desain ini memungkinkan perbandingan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol untuk menilai hasil yang diperoleh. Kemudian pengukuran efektivitas, itu menggunakan metode pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan tingkat kecemasan sebelum dan setelah intervensi dilakukan. Kemudian memberikan data yang jelas tentang dampak ACT. Selanjutnya ada sampel dan pengukuran. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 60 lansia yang dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Pembagian ini penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan valid. Selanjutnya ada metodologi pengukuran. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale atau metode HARS. Nah, skala ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi kecemasan peserta penelitian. Nah, penelitian dan skor tingkat kecemasan yaitu diantaranya 0 tidak ada, 1 sama dengan ringan, atau 1 gejala pilihan, kemudian 2 setengah dari 2 itu sedang atau setengah dari gejala, 3 itu berat atau lebih dari setengah gejala yang ada, 4 sangat berat, semua gejala yang ada. Nah, rentang inti dari kecemasan adalah dari 0 hingga 56. Analisis data. Nah, metode analisis yaitu yang digunakan adalah analisis univariat yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik responden dan variabel yang diteliti. Analisis bivariat dilakukan juga dengan menggunakan uji t-test berpasangan dan independen. Kemudian waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu dilaksanakan di Panti Sosial Tresnawerda Bali pada bulan Januari hingga Maret 2018. Selanjutnya ada pelaksanaan penelitian. Nah, prosedur penelitian. Selama penelitian, peserta dari kelompok perlakuan akan menerima intervensi tertentu, sedangkan kelompok kontrol tidak akan menerima intervensi. Kemudian pengumpulan data dikumpulkan sebelum dan setelah dilakukan perlakuan yang menggunakan metode HARS yang tadi. Kemudian analisis hasil. Nah, setelah data dikumpul, analisis dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Baik, pada poin keempat itu hasil dan implikasi. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan skor kecemasan pada kelompok kontrol setelah diberikan terapi kecemasan generalis. Pengukuran tingkat kecemasan responden pada kelompok kontrol dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pre-test dan post-test. Nah, berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan Pearson test, diperoleh nilai P sama dengan 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kecemasan responden pre-test dan post-test. Hal ini membuktikan bahwa terapi generalis cukup efektif untuk menurunkan kecemasan lansia yang tinggal di PSTW. Menurut peneliti, perubahan skor kecemasan antara pre-test dan post-test pada kelompok kontrol disebabkan karena adanya kandungan terapi generalis sebagai penata laksanaan kecemasan secara farmakologis. Selanjutnya, efektivitas ACT dalam mengurangi kecemasan di panti jompo. Yang pertama yaitu kombinasi terapi kecemasan generalis dengan terapi ACT terbukti lebih efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan pada lansia dibandingkan dengan hanya menggunakan terapi kecemasan generalis. Yang kedua yaitu terapi penerimaan dan komitmen atau ACT terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan pada lansia di panti jompo dengan pendekatan yang mengedepankan penerimaan emosi dan komitmen terhadap tindakan yang bermakna, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mental mereka. Baik, sekian dari review artikel jurnal yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.